Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan topik 7, yaitu tentang refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Mas Didi Ramadan Maulana, ada Mas Rizal Khairuddin, Mbak Cornelia Suryaningsih, Mas Ade Wibowo, saya sendiri Haryadi Salam, dan Mbak Lintang Sekarsari. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan isu-isu aktual dalam pembelajaran dan asesmen sekolah akan disampaikan oleh Mbak Cornelia. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mengidentifikasi isu-isu aktual yang terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Yang kedua, kita akan mendiskusikan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan efektivitas pencapaian capaian pembelajaran. Yang ketiga, memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, Ya, terkait pertanyaan nomor satu, mengidentifikasi isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Hasil diskusi kami, beberapa isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang sering dihadapi oleh guru di sekolah adalah, yang pertama, kurikulum terlalu padat. Banyaknya guru yang merasa tertekan untuk menyelesaikan seluruh materi yang tercantum dalam kurikulum dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan pembelajaran yang terburu-buru dan kurang efektif. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang monoton. Penggunaan metode pembelajaran yang monoton dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen yang hanya mengukur hasil akhir. Asesmen yang hanya mengukur hasil akhir dari pembelajaran tidak selalu mampu mengukur kemajuan yang telah dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, Selanjutnya itu mendiskusikan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan efektivitas pencapaian capaian pembelajaran. Isu-isu yang dibahas dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian capaian pembelajaran. Kurikulum yang terlalu padat dapat menyebabkan pembelajaran terburu-buru dan tidak efektif karena guru mungkin terpaksa, jadi tergesa-gesa menyelesaikan semua materi dalam waktu yang terbatas. Sehingga siswa mungkin tidak dapat memahami dan menyerap dengan baik materi yang disampaikan. Penggunaan metode pembelajaran yang monoton juga dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas pencapaian capaian pembelajaran. Asesmen yang hanya mengukur hasil akhir dari pembelajaran juga tidak selalu mampu mengukur kemajuan yang telah dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran, sehingga tidak memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang telah dipelajari siswa dan bagaimana kemajuan yang mereka capai. Selanjutnya, Oke, selanjutnya memberikan alternatif ya. Kami memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru itu dapat secara efektif untuk mencapai pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, untuk mengatasi solusi-solusi tersebut, solusi isu-isu tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang beragam, di mana kegunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan itu nantinya metode demonstrasi, diskusi kelompok atau proyek itu dapat membuat siswa merasa lebih terlibat dan tidak merasa bosan. Dan yang kedua, yaitu menjadikan siswa sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, dengan menjadikan siswa sebagai fasilitator pembelajaran, guru dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu bisa bertanya kepada temannya, di mana di situ nanti tidak ada rasa kecanggungan untuk bertanya terhadap temannya daripada ketika bertanya terhadap guru. Oke. Nah, yang ketiga yaitu melakukan asesmen secara terus-menerus, di mana selain asesmen akhir seperti UAS maupun UTS, guru juga dapat melakukan asesmen secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan umpan balik yang bermanfaat,
di mana pemberian umpan balik yang bermanfaat kepada siswa itu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang siswa miliki. Oke. Oke, itu untuk persentase hari ini akan ditutup oleh Mas Heri. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 3 terkait dengan isu-isu aktual dalam pembelajaran dan asesmen di sekolah, beserta solusi atau cara mengatasi isu-isu tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.